Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Bapak Kiai Ali Mujahidin, Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah. Semula beliau ingin hadir di tempat ini. Ibu masih semangatkah mendidik anak di madrasah? Semangat? Ibu-ibu masih semangat? Pastilah. Ibu juga dulu dididik di sini, anak dididik itu akan lebih bisa. Karena madrasah ini bukan milik kepala sekolah, bukan milik sesepuh masyarakat, bukan milik ketua forum atau kepala desa, milik umat Islam. Bukan hanya di daerah sini, umat Islam seluruh dunia. Kalau Al-Khairiyah cabang dari Citangkil itu karena memang itu historis. Tapi kemandirian adalah madrasah ini milik masyarakat. Oleh karena itu mari bersama-sama. Bagus sekalian, Al-Khairiyah itu lahir pada diawali tahun 1916 oleh para ulama Banten yang saat itu Kisah pun masih muda, masih remaja, otaknya cerdas, cemerlang, yang punya kemampuan IQ tinggi sehingga di usia 5 tahun, 10 tahun beliau dididik di Mekah, langsung sudah mencapai 16 tahun dididik di Kairo, sehingga ketika pulang merasa bertanggung jawab bagaimana penjajahan di Banten sangat kuat terhadap Belanda. Lalu kemudian masyarakat perlu cerdasan, dia pulang ke Banten di Citangkil. Maka tahun 1925 dibentuklah perguruan Al-Khairiyah. Perguruan Al-Khairiyah selain pondok pesantren juga sekolah dini ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah dan pondok pesantren. Bukan hanya pendidikan agama tapi pendidikan ilmu pengetahuan umum pun saat itu. Para ustazah dan ustaz Al-Khairiyah Curug yang berbahagia, para tamu undangan, ibu wali murid, bapak-bapak serta hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin mengajak kita semua karena saya lihat lahirnya Al-Khairiyah di sini kurang lebih 25 tahun ya sudah ya. 1967. Saya barusan 2 tahun lahir, walaupun perasaan masih 25. Karena di sini lahir 1967, saya meyakini ibu-ibu yang di sini para alumni Al-Khairiyah. Akur. Semuanya para alumni Al-Khairiyah. Maka di ibu-ibu atau bapak sekalian, dalam jiwanya masih ada Al-Khairiyah karena sudah merasakan dididik oleh Al-Khairiyah. Yuk, kalau saya menyebut Al-Khairiyah, halo, ada yang dengar? Kalau saya menyebut Al-Khairiyah, maka jawabnya adalah Satria Setia Bakti. Satria Setia Bakti. Yuk, Al-Khairiyah Setia Bakti. Sekali lagi, Al-Khairiyah Satria Setia Bakti. Kalau saya menyebut Al-Khairiyah, bakti sepanjang zaman. Bakti sepanjang zaman. Al-Khairiyah bakti sepanjang zaman. Takbir. Boleh tepuk tangan. Kita harus ceria karena kita menyambut hari ini, menyambut anak-anak kita yang sudah berhasil dididik oleh Pak Ustadz dan Ustazah. Saya yang pertama menyampaikan selamat dan sukses buat anak-anak kita yang telah menempuh pendidikan kurang lebih yang 4 tahun, yang 6 tahun, yang 2 tahun, telah memperoleh ilmu, di mana ilmu merupakan bekal untuk kehidupan masa yang akan datang, hari ini dan masa yang akan datang. Tanpa ada ilmu agama, maka kehidupan kita itu tidak akan menjadi baik. Ilmu pengetahuan apapun kita harus belajar. Namun pendidikan agama, insya Allah kunci kehidupan kita. Seperti yang disarankan oleh kepala madrasah dan para kesepuhan tadi, sesungguhnya yang paling inti adalah akhlaknya. Tanpa ada pendidikan agama,
Saya khawatir di era hari ini, era globalisasi informasi melalui mass media, orang bisa rusak dengan media sosial, dengan handphone. Nah karena itu kalau saya tadi mendengar ayat Quran, anak kita yang tadi mendekati hatam Al-Quran, saya nggak kerasa tadi kaca-kaca, ya Allah. Generasi sekarang masih ada yang bisa Al-Quran, anak seperti dia. Oleh karena itu kita berikan aplaus buat anak kita. Sekali lagi, masih untung di sini ada Madrasah Diniyah Al-Khairiyah. Masih untung. Anak-anak Bapak Ibu sekalian masih menikmati pendidikan agama. Tetapi kan tadi kata kesepuhan, tidak cukup pendidikan itu kepada ustadz diserahkan begitu saja. Sudah mau ustadznya nggak digaji karena Allah, kadang-kadang ada kesalahan sedikit, katanya. Masih untung. Tapi kalau sudah tidak ada pendidikan agama, kayak apa masyarakat itu? Mana yang hak, mana yang batil, tidak bisa membedakan. Saya mengapresiasi kepada sesepuh masyarakat tadi, Pak Supiyadi dan Pak Kepala Madrasah. Juga di sini ada Ketua Forum Diniyah. Yuk kita sama-sama. Saya tertarik di sini. Saya tertarik di sini masa remaja saya, bolak-balik dari Anyar, muter lagi Tambang Ayam, muter lagi ke sini. Ya dulu masih zaman batu kecil jalannya dulu. Berapa tahun ya? Berarti sudah 30 tahun yang lalu saya telah jalan-jalan di sini. Tapi belum dapat jodoh. Mudah-mudahan hari ini dapat jodoh ya. Amin. Saya minta izin ya untuk meneruskan perjuangan politik di Sampun, maka saya maju di DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrat. Setuju? Setuju? Nah, insya Allah di Partai Demokrat saya nyalon dari daerah sini, daerah Sinangka, Padarincang, Anyar, Mancak. Dan alhamdulillah saya mensosialisasikan keluarga dulu, sebelum orang lain keluarga dulu Al-Khairiyah. Saya tugas penting itu setelah jadi. Tugas penting setelah jadi mau ngapain? Membenahi Banten. Sebagai orang yang telah memperjuangkan Banten jadi provinsi dulu, saya kebetulan tim Promos pembentukan Provinsi Banten merasa Banten sedang tidak baik-baik, maka saya harus turun tangan dengan teman-teman, dan saya dipinang oleh Partai Demokrat menjadi wakil ketua dan dicalonkan insya Allah.